Cerita Hikayat Timun Mas dan Buto Ijo. Pada zaman dahulu kala, ada seorang janda tua yang bernama Mbok Sarni. Mbok Sarni tinggal sendirian tanpa anak di sampingnya. Karena umurnya yang semakin tua, Mbok Sarni merasa sulit untuk melakukan pekerjaannya. Dari bercocok tanam dan mencari kayu bakar di hutan untuk dijual. Hari-harinya terasa sepi. Ingin dia sekali untuk memiliki anak yang dapat membantu ia bekerja dan dapat ia sayangi. Mbok Sarni hanya bisa diam dan pasrah dengan takdir yang telah diberikan oleh Tuhan kepadanya. Seperti hari-hari biasanya, Mbok Sarni pergi ke hutan untuk mengumpulkan kayu bakar yang akan ia perjualkan. Saat hendak pulang, tiba-tiba Mbok Sarni bertemu dengan Buto Ijo. Buto Ijo menghadang Mbok Sarni agar Mbok Sarni tidak bisa melewati dan keluar dari hutan tersebut. Sang Buto Ijo meminta sebuah anak agar ia dapat memakannya. Mbok Sarni sangat terkejut dan sangat ketakutan dengan kemunculan Buto Ijo tersebut. "Hei wanita tua, hari ini aku sangat lapar," ucap sang Buto Ijo. "Aku tahu di mana anakmu. Aku ingin menyantapnya. Sudah lama aku tidak memakan anak manusia." "Ampun, Buto Ijo," ucap Mbok Sarni. "Saya hidup sebatang kara. Saya juga tidak memiliki anak. Sungguh, saya tidak berbohong. Tolong jangan sakiti saya," ucap Mbok Sarni. "Oh, ha 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 ha, ha 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 ha." Buto Ijo pun tertawa, dan tiba-tiba Buto Ijo memberikan Mbok Sarni sebuah biji timun. "Wanita tua, aku tidak akan menyakitimu. Tapi sebagai gantinya, tanamlah biji timun ini. Dalam 2 minggu juga, kau akan memiliki seorang anak," ucap sang Buto Ijo. Mbok Sarni pun membawa timun emas di dalam kantong tersebut, dan ia bergegas pulang. Tak lupa juga mengatakan terima kasih kepada sang Buto Ijo. Mbok Sarni sangat senang. Harapannya yang selama ini akan terkabulkan. Mbok Sarni pun menanam biji tersebut di belakang rumahnya. Beberapa hari kemudian, biji timun yang Mbok Sarni tanamkan sudah menjadi tanaman timun yang sangat besar dan subur. Dari banyaknya timun yang ditanamnya, ada satu timun yang sangat besar dan berwarna keemasan. Ia sangat penasaran dengan timun tersebut. Mbok Sarni memetik timun itu dan kembali masuk ke dalam rumahnya. Mbok Sarni meletakkan timunnya ke atas meja dan mulai memotong timun tersebut. Dan di saat Mbok Sarni membelah timun tersebut, tiba-tiba betapa kagetnya Mbok Sarni melihat sebuah sosok bayi kecil yang mungil dan imut bersinar di dalam timun tersebut. Mbok Sarni sangat senang
karena apa yang dia impikan selama ini telah terwujud. Dan bayi itu diberi nama Timun Emas. Enam tahun berlalu. Embok Sarni sedang bermain dengan timun emas. Tiba-tiba ada gemuruh besar dari kejauhan, yang rupanya itu adalah Buto Ijo. Buto Ijo berkata, "Sudah 6 tahun berlalu, aku datang untuk menanyakan tentang janji kita." Mbok Sarni pun berkata, ia akan menyerahkan timun emas pada lusa. Pada malam hari, Mbok Sarni tidak dapat tidur dengan nyenyak. Ia takut anak kesayangannya akan dimakan oleh Buto Ijo. Tiba-tiba, Mbok Sarni mendapatkan sebuah mimpi dari Pertapa. Di dalam mimpinya, Pertapa itu mengatakan bahwa timun emas harus lari dari rumah dan membawa beberapa barang, yaitu biji timun, jarum, garam, dan belacan. Mimpi tersebut terasa seperti nyata bagi Mbok Sarni, dan itu seperti petunjuk agar Mbok Sarni bisa melindungi anak tersayangnya dari Buto Ijo yang kejam. Dan keesokan harinya, sesuai petunjuk dari Pertapa, Mbok Sarni pun menyiapkan bekal bagi timun emas. Ia pun berpesan, "Jika Buto Ijo mengejar kamu, lemparlah satu persatu bekal yang ada di dalam kantong ini," ucap Mbok Sarni. Ketika bekal itu sudah siap, tiba-tiba Buto Ijo pun datang. Mbok Sarni pun memerintahkan timun emas untuk lari ke hutan. Tetapi Buto Ijo sudah mengetahui bahwa ia telah dibohongi oleh Mbok Sarni. Ia sangat marah. Ia segera berlari mengejar timun emas. "Hei Buto Ijo, kau tidak bisa akan menangkapku." Rah, 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 rah. Di saat Buto Ijo sudah mendekati timun emas, si timun emas mulai melemparkan senjata pertamanya, yaitu biji timun. Seketika, Buto Ijo pun ditelan dengan hutan timun yang sangat lebat. Tetapi Buto Ijo bisa lolos, dan itu membuat si timun emas harus lari. Kemudian timun emas melemparkan jarum. Jarum tersebut berubah menjadi bambu-bambu yang menusuk badan Buto Ijo. Buto Ijo masih sanggup mengejar, dan akhirnya si timun emas melemparkan garam. Garam tersebut berubah menjadi lautan dan menenggelamkan si Buto Ijo. Dan sebelum Buto Ijo dapat menyelamatkan diri, si timun emas mulai melemparkan terasi. Terasi tersebut merubah lautan air tersebut berubah menjadi lautan lahar yang sangat panas. Buto Ijo tidak sanggup untuk bertahan diri, dan dia akhirnya tenggelam, mati selama-lamanya. Setelah itu, timun emas pun kembali ke ibunya, dan mereka akhirnya hidup dengan aman dan sentosa.